seperti ini Chan. Nah ini terendahnya, ini tertingginya, ya kan? Ditaruh. Ini namanya main cepat. Tapi kalau mau main long, ini ditarik ke bawahnya ini. Atau 3 hari sebelumnya ini. Ini long kamu berarti. Gitu. Jadi setiap indikator itu bisa digunakan untuk apapun, itu bisa, dengan catatan ya, memahami cara meletakkannya. Gitu. Nah, misalnya gini, nanti kalau kamu ini bermain posisi menggunakan Fibonacci misalnya. Kalau saya nanti boleh diuji ini posisi H4 misalnya. H4 144 ini adalah akan terjadi pembalikan. Nanti dites coba. Ini posisi 18 ini pasti pembalikan. Gitu. Kalau dia nggak kuat dari sini, berarti baliknya nanti akan jauh lebih panjang selnya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita hitung dari H1 dari sini, ya, kita hitung dari H1 panjang pendeknya di sini, kita hitung rencana kerjanya sampai atas ini. Ini sudah mencapai 2295. Sedangkan daily average-nya 1941. Gitu. Nah, jadi fungsi daripada ini apa? Saya selalu mengambil retrace. Retrace itu saya selalu ngambil di H4 di posisi candle kecepit. Jadi ini ilmu titanya di candle kecepit. Jadi nah, ini candle kecepit tapi berada di H4 bukan di H1 ya. Setiap ketemu candle kecepit itu dia pasti balik koreksi. Di mana ya Pak candle kejepitnya Pak? Nggak kelihatan tadi. Ini kelihatan nggak? Ini kan hijau, merah ini hijau. Ya, ini candle kecepit. Ini candle kecepit juga merah hijau. Ini mesti turun sedikit. Gitu. Nah, untuk meyakinkan turunnya banyak, itu harus kita hitung juga ringnya dari bawah sini. Harus kita hitung ringnya. Makanya syarat untuk bermain scalping ya, dalam menggunakan sesi pasar itu lihat tren dulu pertama. Gitu. Makanya kalau dalam posisi ini apakah kita boleh sell? Saya tidak berani sell, saya tidak menganjurkan sell. Kenapa? Ini belum terbentuk. Kalau ini nanti berjajar merah, kemudian merah lagi, close, maka three weight soldier, maka di sini kamu gebuk lot gede aja berani. Gitu. Jadi kalau sudah tahu tempat-tempat pastinya, ini bermain dari sisi pola candle ya. Gitu. Ya tadi hijaunya panjang, sekarang bisa udah mulai memerah ya Pak ya? Iya, karena apa? Posisinya ini ada dukungan ini ada berarti di sini ada resisten kuat ini di sini. Kita lihat dari H4. Pasti di daerah area sini, ini pasti ada namanya candle kecepit atau mungkin penolakan. Nah, candle kecepitan ini nih. Pasti ada. Nah, kalau saya yang lebih mudahnya, saya menggunakan indikator yang kuning saya. Misalnya ini. Tapi di posisi H4. Nih. Kita cari, pasti ada di sini. Nah, kita bisa geser-geser ini kan. Nih. Geser-geser begini, cari tanda-tanda kuning. Ini dicari. Nah, dicari, dipasin pas posisi, dicari candle yang ada kecepit-cepit ini nih. Ini candle kecepit ini akurat ini. Ini kalau kita kan sudah mengetahui trennya, kalau trennya kan kuat sell. Nah ini, misalnya begini nih, ya ini lihat kita tunggu, Ini seperti kayak latihan live trading, tapi belum saatnya, tapi nggak apa-apa, nanti biar tahu sih, paham.
Nah, ini kalau ini 3 berjajar, ingat, perhatikan bodinya close ya. Bodi merah lebih kecil pertama, sekarang lebih besar. Kalau yang ketiga nanti bodinya jauh lebih besar dari yang ketiga, ini potensi seller sangat kuat sekali. Yang disebut three-way soldier. Ya, ini nanti merahnya sampai sinilah ibaratnya misalnya. Ini gedenya ini berapa? Nah, sekitar sampai sinilah merahnya. Misalnya. Nah, ini gede sekali. Ini sama ini pokoknya bodinya lebih gede. Jadi lebih kecil, agak gede, lebih gede lagi. Itu pasti terbang. Kalau misalnya dia tutupnya candle merah tapi nggak terlalu gede gimana, Pak? Nah, kita nunggu di M15-nya. Atau nunggu di M5 atau di M15 boleh. Karena ini jelas kalau sudah tutup warna merah seperti ini potensinya boleh dikatakan tetap white seller, tapi kita nyari peluangnya. Takutnya di M5 atau di M15 ini ada koreksi. Nah, karena di sini ada support. Nah, begitu dia mantul ke atas koreksi, lah baru kita gebuk sell. Gitu. Candle banyak banget ilmunya ya, pusing saya. Gimana, Mbak? Pusing, kayaknya banyak banget ilmunya. Iya, makanya saya bilang. Ada apa kayak gitu. Nggak apa-apa, John. Itu makanya saya kan bilang, kalau cuman hanya belajar 1 bulan, 2 bulan, kok bisa profit konsisten, saya itu nggak percaya. Yes. Tapi nanti kalau sudah, makanya berlatihnya jangan diburu-buru, jangan diburu-buru kebutuhan, jangan diburu-buru yang lainnya, slow aja. Main sen dulu, main apa dulu, terus dijajal terus sampai benar-benar matang. Nah, nanti kalau Aten sudah punya posisi, keyakinan, ya keyakinan yang bagus. Oh ini misalnya tadi saya cerita sama Devi tadi, Pak, gravestone itu apa? Gravestone ini kayak patok begini nih. Jadi kayak tanda palang pantai gitu, tapi di sini posisinya. Nah, kalau ini sudah ketemu hijau, ketemu merah, kemudian ini naik, cari gravestone-nya. Jadi palang pantainya ini kalau ditutup semuanya, ini kan tandanya kayak tanda apa palang merah atau tanda salib gitu loh. Ini loh, begini ini. Tandanya kayak tanda plus gitu di atas. Nah, begitu ini nyentuh ini, kita harus baru mukul. Nah, ini kejadian ini sama di M15 tadi kalau kita kecilkan begini. Nah, ini ketika dia merah, kemudian dia naik, kan ini gravestone-nya kan di sini. Nah, di sini nih. Nah, ini nge-sell lagi. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti apal nama-namanya, apal itunya nanti paham, oh begitu cara mainnya gitu. Nah, posisi misalnya posisi permainan begini nih, ya toh. Kalau sudah candlenya ini kuat merah, ya tebal. Kalau merahnya nggak sama dengan nggak lebih besar daripada yang kedua, hati-hati. Nah, kita nunggu body yang sebelumnya maksimal dari sini nih. Nih, di sini nih, kalau mau nge-sell. Cari yang terpendek SL-nya. Nah, posisi SL itu harus dipikirkan dari awal. Tidak boleh ditahan. Nah, SL itu posisi di sini langsung, di atasnya. Itu caranya. Jadi, kita menghafal bentuk candle. Misalnya ini sekarang, misalnya ya, saya bilang, ini muncul pagi warna hijau, kemudian merah. Ya, karena ini bentuknya support dan resisten di sini merah hijau merah, ya kan dia belum break hijau merah, terus kemudian hijau. Nah, setelah dia break baru kita buy. Yang benar kan begitu, Jan? Iya Pak. Nah, kalau tertib dalam posisi permainan pola candle ini bagus, cuman kalau kita untuk mengetahui misalnya kita menggunakan lot kecil mau nahan. Nah, misalnya Anda mau main nahan dengan lot kecil misalnya. Main di posisi R2 atau S2. Jadi main di retracement. Nah, nanti posisi S3-nya atau R3-nya di situ entry lagi. Kalau misalnya dia bablas ke atas.
Nah, ketika nanti ada koreksi 1 atau 2 candle close bareng-bareng, baru kita balik arah buy ke atas, switching. Gitu. Itu tekniknya. Misalnya kondisi pasar seperti ini, pasar lambat seperti ini. Ini pasar seperti ini saya tidak akan berani entry. Ya kan? Saya nggak akan berani entry. Karena apa? Ini rawan sekali. Karena pullback-nya, ingat pullback-nya itu di sini loh. Nah, di sini ada support. Ini ada support. Ini kalau misalnya terus tiba-tiba dia mantul ke atas itu bisa terjadi. Tetapi jauh lebih aman. Ketika dia mantul di sini, dan mantul ke atas, kita tunggu di sini. Di body ini sama di body ini. Kita tunggu di sini. Nanti kalau dia nyentuh di sini, dia ada koreksi lagi ke atas, kita tunggu di body ini. Nah, itu jadi caranya menunggu di belakangnya. Kalau bahasanya apa, Om Hamdani, dia diselimate di belakangnya, gitu. Ya boleh-boleh aja. Kalau saya tidak, teman, tak garis-garis, begitu tepat saya tembak, gitu. Kalau saya coret-coret. Makanya, jadi tidak boleh berasumsi untuk ini pasti merah, tidak bisa. Gitu. Kecuali tadi Gripstone. Nah, Gripstone ini masih ada 2 opsi 50-50. Kenapa saya berani nge-sell? Karena saya ngambil risk pendek. Risk saya cuma di atas ini. Gitu. Risknya pendek. Nah, kalau di sini saya masuk sell, di bawah terbang ke sini ya habisnya banyak saya. Nah, kalau saya cut loss di sini saya rugi. Jangan-jangan yang mentok-mentok ini balik lagi ke bawah. Ya kan? Pak, kalau kondisi sekarang kan dia naik lagi tuh, Pak. Berarti itu dia kayak lagi itu ya, koreksi ya, Pak ya. Sebenarnya mau tetap turun kan? Ya, ini kalau dikatakan turun, ini belum, karena kasus candle belum close ya. Karena saya selalu menggunakan map H1 close. Nah, kalau kita melihat dari asumsi H4, benar, sell kuat. Sell sudah muncul. Tinggal 85 menit. Berarti masih membutuhkan kurang lebih 1,5 candle lagi. Jadi ini close, 1 candle lagi di H1. Makanya ini sembari kita membuktikan untuk melakukan entry yang aman. Gitu. Ya. Jadi memang harus sabar menunggu. Saya sampaikan bahwa bermain trading itu 80% itu menunggu. Dan teman-teman harus komitmen. Kalau pasar lambat, lotnya jangan dijereng. Lot 1 aja, tembak 1 kita baca lagi, tembak 1 kita baca lagi. Jadi dibacanya secara bertahap. Benar ya Pak, masih sell tuh tadi barusan kan sempat koreksi ke 18.04 ya. Terus turun lagi. Cuman sell yang paling kuatnya itu nanti setelah selesai ini berbentuk three-way soldier. Jadi merah berjajar, tetapi ingat diperhatikan body-bodinya ini. Ya. Bodinya ini lebih kecil, kemudian lebih besar. Ini syukur-syukur lebih besar lagi. Ini dipastikan sell kuat. Gitu. Berarti sell panjang ya Pak, itu kalau mau swing ya. Jadi sell ini bisa itu bisa lumayan lah dapatnya lah. Kalau sepanjang banget sampai ke bawah kelihatannya kok nggak mungkin gitu loh. Tapi dapat kalau cuma 100 pip misalnya 0,25 $25 mah dapat di sini. Gitu. Kalau saya asumsinya begitu. Karena saya tidak berani main panjang karena tidak bisa diprediksi, apalagi posisi sesinya sesi Amerika. Sesi Amerika itu ngeri. Ya. Tapi kalau misalnya nih teman-teman, misalnya kita lihat nih ya, posisi di candle sebelumnya. Ya. Kalau sudah berjajar merah, ini misalnya ini merah, ya, kemudian merah. Kalau sudah 3 itu jangan dilawan. Jangan ada kata-kata ngambil koreksi kecil, jangan. Nanti kebiasaan, akhirnya malah hancur semuanya. Mendingan ketika dia three-way soldier seperti ini,
1, 2, 3 merah. Kita merah terus, ikut merah terus. Karena terbentuknya 4 candle di H1 berarti terbentuk H41. Apalagi kalau ini sudah punya histori sebelahnya itu merah di H4-nya. Itu pasti merah terus. Ini kan merah. Pak, itu candle ketiga tuh nggak lebih gede dari lebih pagi Ya, candle kedua. tapi ini posisinya breakout. Breakout dari ini. Makanya kalau mau main, jadi nanti ada teknik cara bermain breakout. Ya, breakout resisten ataupun breakout trendline. Pak, Ya. breakout itu apa, Pak? Gimana? Breakout itu artinya apa? Keluar dari barisan, keluar lah pokoknya. Ini misalnya ini begini nih, tadi saya hapus ya dulu ya. Ini kan posisi resisten. Jadi kita bermain resisten dan support. Nah, ini R ya Chan ya. Atas resisten ya. Halo. Ya, ya Pak. Atas resisten, bawah support. Ya kan. Kalau setiap muncul candle 2 seperti ini langsung dikasih pembatas. Resisten, support. Candle 2 begini juga dibikin resisten, support. Nah, dia breakout kemana? Kalau dia breakout ke bawah, ya kita ikut ke bawah. Itu namanya teknik bermain breakout. Nah, Pak, apakah breakout itu bisanya cuma di H1? Tidak. Di M5 pun bisa. Bisa kita melakukan di M5 sekalipun itu bisa. Asalkan, ini kan teman-teman sudah ada tandanya ini. Ya. Tanda ini, tanda panah ini loh. Ya. Ini. Setelah ketemu tanda ini, kan ini tanda resisten, ini support kan. Resisten sama support. Kalau ini nggak keluar dari ini, kita jangan nge-sell, ya kan? Dan kalau nggak keluar dari sini, kita nggak boleh nge-buy. Oh. Itu. Makanya tadi pas si Devi screenshot itu benar posisi cuman dia sayangnya di posisi M1. Kalau M1 identifikasinya itu susah. Gitu. Nah, kenapa saya menggunakan posisi panah-panah ini? Ini jauh lebih bisa terukur di M5-nya ini. Ini kelihatan nih. Kita cari, misalnya kita mau main pendek M5 misalnya, atau mungkin naik ke M15 berarti di sini. Gitu. Di sini dulu. Ini di sini. Tapi kan kalau dari sini kan kejauhan. Nah, setelah ini supportnya kita nyari di M5. Berarti di sini. Ini begini. Cuman ini akan terpengaruh dalam posisi kecepatan pasar. Ya. Jadi pasar itu bergerak cepat atau tidak. Kalau dia bergeraknya naik turun naik turun naik turun naik turun, ini agak rawan. Gunakan lot-lot yang aman. Gitu. Kayak pasar pagi itu, siang itu berbahaya lot-lotnya. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Pak, Ya. sekalian Pak, mau nanya kan si pakai apa tuh indikator kan 3, yang SMA masih 4. Sebenarnya itu lebih pakai 2 atau 3 sih Pak? Nah, tergantung. Sekarang posisinya gini. Kalau Acen suka main pendek, boleh gunakan 3. Kalau Acen main time frame besar,
M30 gunakan 2. Misalnya main di M15 misalnya. M15 gunakan 3. Kalau M30 cukup 2 berani. H1 cuman saya ngambil trennya saja gitu misalnya. Misalnya gini, kalau saya melihat dari posisi H1 ya. Saya melihat posisi dari H1. Nah, berarti saya hanya menggunakan 144. Tujuannya apa? Saya cuma hanya mencari tren saja. Oh, trennya seller. Nah, baru saya nyari resistennya saja. Saya berarti nunggu di posisi resisten yang terjadi di sini. Sini. Itu ekor, Pak. Gimana? Itu resisten yang saling terakhir Bapak buat itu ekor. Ini, yang ini. Ini kan resistennya di sini nih, Jen. Iya, iya, iya. Di sini, di sini, di sini. Makanya saya selalu melihat ini aja, buat ini saja. 1, 2, 3. Udahlah. Ketika sudah ketemu sini, saya tinggal tak ukur ini saya. Sampai di mana dia nanti larinya. 137, 19. Berarti ringnya terakhir di sini. 2000-nya di sini. Nah, kalau dia breakout ke atas ini, berarti lanjut ke atas nih buy-nya. Kuat. Nah, ini bisa dibuktikan kalau kita ditambah dengan posisi misalnya ditambah 20 misalnya. Warna merah. Ini kan harus motong ke putih ini, Jan. Baru buy kan. Ini yang 20. Kalau misalnya yang 5 di sini misalnya nih. Misalnya 5 kita gunakan. Ini kan sudah motong nih, ya atau buy-nya. Buyer-nya kan udah dipotong kan, dia 1. Maka trennya buy, tapi tren minor. Mayornya masih seller karena putihnya masih di atas. Ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini bermainnya ketika mereka tuh menyentuh ekor warna merah ini, buy lagi. Gitu loh. Kalau main pendek, tapi begitu dia bablas ke bawah harus cut loss karena kamu melawan arus besarnya ini. Kalau kita melihat dari indikator. Ya, kalau kita misalnya main di M15 gitu, ya, M15. Kita lihat ini sudah perpotongan. Gitu. Setiap perpotongan seperti ini, ya kan, kita lihat jumlah candle juga itu harus teliti. Candlenya ini berapa? Ini nanti ada materi khusus untuk mengenal broker yang teman-teman pakai. Misalnya ini. Ini kita ukur candlesticknya. Sebetulnya candlenya berjalan itu body bersihnya berapa? Oh, 109. 109 kalau spreadnya itu sekitar 29, berarti kamu harus ngambil maksimal itu 50 pip, nggak bisa 100 pip. Gitu. Ya. Ini setelah ini nanti berpotongan lagi. Nah, ini kan dibantu oleh support dan resisten sebelahnya ini. Ini kan ada kuning-kuning panah nih. Ya. Ini kan belum terjadi. Ini sebagai resisten, ini sebagai support. Ini ya. Ini sebagai support lah. Ini. Pak, kenapa kok yang atasnya ada kuning, kok bawahnya nggak ada kuning dijadikan support? Pokoknya jumlah ini sama ini jaraknya itu nggak beda jauh. Jarak ini dibikin kira-kira saja. Ini jaraknya ke atas berapa? Ini jarak ke bawahnya berapa? Ini dikira-kira. Jadikan support. Yang penting sudah ketemu dulu posisi resistennya atau supportnya dulu. Itu sudah ketemu, kita sudah bisa menggambarkan. Gitu. Ya. Jadi kalau main menggunakan M15, gunakan 3. Gitu. Nah, seperti ini nih kan. Ya kan? 3.
Kalau ini sudah berpotongan seperti ini, berarti bagaimana cara mainnya? Kan gitu kan. Berarti yang ideal adalah melakukan sel di sini. Nah, ya. Menunggu selnya itu di sini. Jangan di sini langsung sel, nggak boleh. Boleh nge-sel tapi breakout dari sini. Sembari kita lihat waktunya di H1. H1 waktunya berapa menit? 12 menit. 12 menit lagi. Ya, 12 menit. Ya kan, berarti kalau misal 12 menit, ini kan 12 menit. Ini close-nya apa? Kalau ini close-nya hijau, ya kan, tebal, misalnya tebal di sini, maka dia naik dulu. Nah, karena terbentuknya candle H1 itu akumulasi dari M1 sampai M30. Nah, kalau ini tutupnya warna merah di bawah, H1-nya close warna merah, ya kamu sell. Pak, itu kalau mau hitung body gede, itu ekornya dihitung juga nggak sih, Pak? Nah, enggak. Jadi gini, kalau bahasanya itu begini. Harga itu dibentuk harga awal itu dari atas. Dari atas ini kan jalannya seller dari atas ke bawah kan, Sen. Ya. Nah, awalnya sebelum dia naik dulu ke atas. Nih. Setelah naik ke atas, dia ditarik. Awalnya buyer ditarik menjadi seller. Maka di sini buyer itu minus. Nah, body ini adalah dihitung harga pembukaan. Ini harga tertinggi, harga tetapnya, dan ini harga close-nya, dan ini harga yang dicapai oleh seller. Ini ada nanti rumusnya X tambah Y sama dengan C. Gitu, ada ini rumusnya. Cuman ribet, yang penting dilogikakan saja sesederhana mungkin supaya kita mudah. Jadi harga yang dihitung itu bodinya, kan. Oh iya iya Pak. Body itu disebutnya adalah price action yang paling akuratnya. Jadi kalau ekor ini hanya prosesi sejarah yang pernah dia catat. Nah, ini awalnya ini posisi begitu buy, dia sell. Ya, style kemudian ditarik buy, maka logika kita candle berikutnya mestinya kan harus buy dong, ya kan, karena awalnya sejarah itu ditulis sejarahnya bahwa seller turun. Setelah turun kita kan belum entry, ketika dia close warna hijau begini, ini kesempatan harus menggunakan lot besar berani. SL-nya di mana? Pendek saja, SL-nya di kisaran sini. Gitu. Ya, jadi membacanya itu setelah candle berhenti. Misalnya candle berhenti warna merah seperti ini, kita nge-sell, ya bunuh diri. Wong bawahnya ada ekor kok. Kalau ada ekor berarti kan ada potensi buyer itu masih ada. Kita bisa dilihat di time frame terendah, pasti buyer itu naik. Nah, ya kan? 1, 2, 3 kan? Nah, di sini yang perlu kita hati-hati, apalagi dalam posisi pasar lambat. Tapi nanti teman-teman juga harus belajar membaca candle to candle-nya itu. Nah, ini kalau ini kan sudah dibantu sama moving average, artinya harusnya jauh lebih mudah. Kalau saya moving average tak pakai dia satu, saya hanya menggunakan trennya ini untuk menentukan resisten ketika dia lari ke atas. Daerah mana saya harus melakukan sell. Jadi saya tidak mau gegabah untuk melakukan entry selama tidak ada tanda-tanda ini. Nah, kalau kita melihat dari M1 seperti yang Devi lakukan misalnya, ya boleh-boleh saja, tetapi ingat, perhatikan spread-nya. Spread yang dimiliki ini kira-kira
mencukupi enggak untuk dilakukan. Artinya kalau di M1 ini kan gerakannya terlalu cepat dan kemudian kita terpengaruh spread. Gitu. Ya. Nah, ini masuk dalam posisi sesi mereka, sesi USA. Ini ngeri sekali. Bisa dibanting ke bawah, bisa dibanting lari ke atas. Makanya dalam posisi jam 5 sore saya anjurkan posisi posisi layar itu harus clear supaya teman-teman bisa bebas mengkaji ulang dan bebas melakukan entry dengan tepat. Hanya gunakan batasan-batasan waktu sesinya ini. Terus kira-kira ada pertanyaan lagi nggak, Mbak Yani? Ada pertanyaan? Untuk menentukan yang garis putihnya itu, Pak, antar time frame itu kan berbeda-beda, Pak. Ya. Yang kita pegang itu yang akuratnya yang mana ya, Pak? Nah, begini. Ini semuanya posisi akurat, Mbak Yani. Tergantung Mbak Yani mau entry-nya. Kalau time frame semakin besar, berarti kan time frame yang paling akurat kan, Mbak Yani. Ya kan? Kalau misalnya kayak gini kan kita harusnya sell ya, Pak. Ya, nah. Tapi kadang kita misalnya ke M15 itu malah justru buy. Nah, iya Mbak Yani, karena gini, tren terbentuk paling besar itu kan yang sudah terbentuk. Misalnya begini, ini kan trennya sell. Di M30 sudah buy, ya kan ini. Ya kan. Ini kan M30 ya. Sudah buy, berarti sudah potong kan ke atas, kan sudah buy. Nah, tetapi kalau kita diasumsikan buy dari sini terus kemudian terbang terus ke atas, ini nggak mungkin karena H1-nya ini masih sell. Jadi memang berbeda. Jadi kita melihat time frame-nya kalau bisa dari atas dulu ya nih, dari tinggi. Jangan dari bawah ya. Kalau dari bawah itu entry. Misalnya begini nih. Saya melihat posisi D1 sekarang, misalnya ini. Nah, ini buy. Bentar nih, D1 buy. D1 buy. Oke. Nah, setelah D1 buy, kita lihat price action-nya. Ini awalnya hijau kemarin. Ini hijau. Ya kan? Nah, kalau ini tutup seperti ini berarti besok hijau. Logika kita, logika pola candle kan begitu. Nah, oke, ini buy. Terus H4 ini posisi sell. Ya, karena perpotongan. Ini sudah mulai naik. Nah, H1 ini masih sell. Berarti H4 sama H1 ya kan? Berarti posisinya sama-sama sell. Tetapi di D1 buyer ini masih mendominasi. Nah, bagaimana cara bermain yang ideal? Nah, sekarang Mbak Yani mau ngambil berapa pip dulu mainnya, misalnya. Kalau Mbak Yani hanya ngambil 100 pip, ya kan? Kalau Mbak Yani misalnya, aku mau ngambil pipnya yang agak panjang, Mbak Indro, misalnya. Mbak Yani minimal nunggu dari sini. Nunggu dari H1 di sini nih. Ya. Begitu H1 ini breakout, Mbak Yani baru masuk. Berarti Mbak Yani main panjang. Karena apa? Di satunya buy, kuat. Nah, kalau sudah membreakout dari garis putih ini, asumsinya berarti di H4-nya pun sudah berpotongan. Nah, kalau breakout dari garis putih ini berarti H4-nya pun berpotongan, maka akan buy itu panjang. Nah, ini dari kita main yang time frame besar. Nah, sekarang kita main time frame kecil nih, ya, kita main kecil. Saya cuma mau ngambil 100 pip kok Pak, sampai 50 pip, nggak usah gede-gede misalnya. Kita sudah diketahui dulu bahwa tren utamanya seller. Ya kan? Nah, M30 perpotongan biru sama merah ini Mbak. Ya, halo. Ya Pak. Perpotongan biru sama merah. Jadi ini posisi trennya masih buy. Mbak Yani ngambilnya dari bawah. Gitu.
Ngambilnya dari bawah, tapi main pendek ya. Ini saya asumsikan pendek ya. Main pendek. Soalnya kalau kita asumsikan menggunakan ya. Ini udah habis, coba Bapak lihat deh Pak. Nah, kalau ini, makanya saya bilang tadi kan, maksudnya lihat candlenya kan. Kalau ini warna merah seperti ini, ya ini kecil, berarti ini masih ada potensi buyer. Nah, di mana kita entry? Entry-nya itu di sini. Nah, ini kita lihat nanti, kita praktekin. Saya Mbak Yani sebentar ya. Ya Pak. Nah, sembari kita praktek. Nah, kalau kita ngambil di gripstone sini, boleh. Gripstone sini boleh. Kita siapkan juga SL-nya di sini. SL-nya di atasnya ini ya. Di atas ini. Dikasih jarak sekitar 150 pip atau 250 pip. Ini SL di sini. Ya, sinilah sekitaran sini ini SL-nya. Ini bisa dikatakan kesempatan, tetapi ini kesempatannya cukup pendek sekali. Nggak berani main panjang. Terus kita berasumsi, Pak, apakah kita berani sell, Pak? Nah, kalau misalnya kita modalnya kita besar, ya, modalnya kita besar, kita berani main buy di sini. Karena apa? Yang tadi saya sampaikan, saya sambung sekalian punyanya Mbak Yani, bahwa di D1 potensinya buyer kuat. Buyer di atas. Putihnya ini di bawah. Ya. Tapi kalau mau main pendek saja dari pola candle ini kan nggak ada acuannya untuk entry. Sebenarnya acuan entry-nya ada di M15. Di sini nih. Time frame-nya. Time frame-nya ada di time frame M15. Jadi bukan di time frame H1 H1 itu hanya sebagai map-nya. Halo, ada pertanyaan lagi nggak? Masih belum jelas Mbak Yani? Ya berarti untuk ngambil open posisinya tergantung time frame-nya ya Pak? Ya, benar Mbak Yani, tergantung time Terus frame-nya. kalau misalnya Kalau sekarang ini M15 gitu, posisinya begini kan berarti kan harusnya buy. ya, Tapi enggak, harusnya sell kan atau Mbak Yani? biru dan merahnya ini udah berpotongan berarti ngambil sell atau gimana Ya, Pak? benar, gitu Mbak Yani. Tapi sell-nya tidak boleh panjang. Setiap profit angkat dulu per 15. Setiap profit angkat dulu per 15. Nah, ini dari moving average-nya ya Mbak Yani. Ini dari moving average-nya Untuk perpotongan. perpotongan ini akuratnya seberapa persen Pak? Kalau akurat berapa persen, kalau nyentuh di garis merah ini biasanya saya baru sell kalau saya. Ini. Nyentuh di garis merah yang mana Pak? Ini yang ini SMA 20. Saya baru sell. Gitu. Kalau Tapi sudah berpotongan kalau sudah berpotongan, tapi kalau seperti ini saya malah nggak sell saya di sini, bayangin. Breakout ini saya. Karena kalau saya sekarang sell, kalau di bawah terbang ke atas, karena apa? Posisinya time frame terbesarnya untuk intraday D1 itu masih di posisi buyer, masih kuat. Nah, kalau misalnya kita berasumsi Pak, saya mau ngikutin tren besar aja ya boleh, tapi lotnya dikecilin, mainnya di mendingan maju di H1. Nah, ini di sini nih baru ngebuy. Nah, buy kedua di sini. Itu. Kalau main lot kecil. Jadi jangan berasumsi kalau lotnya satu candle dijereng banyak, tetapi mainnya mau main panjang, nggak bisa. Kalau mau satu candle, kalau mau main long ya long.
lotnya juga long apa istilahnya posisi candle apa istilahnya lotnya lot swing gitu. Jangan menggunakan lot scalping, nanti malah kacau teman-teman untuk menentukan. Ya, jadi untuk itu perhatikan saja posisi di M15-nya Mbak Yani. Kalau misalnya Mbak Yani mau main pendek, tapi kalau Mbak Yani mau main agak panjang, nah, nunggu di posisi H1 M30 boleh misalnya. Sebetulnya sama aja kok antara pola candle dan moving average itu sama. Ujung-ujungnya tetap di price action juga. Price action candle yang berjalan sekarang ini. Ya, soalnya kalau kita berpatokan kepada yang putih di satu kesatuan yang sama, dia bisa juga menunjukkan dia buy, padahal kita pas sudah perpotongan merah dan hijau udah harus sell, ya Pak ya. Ya, benar, Pak. Karena kalau Jadi kita ngambil nggak mutlak langsung bahwa ini posisinya kita buy. Kalau tadi pas yang di bawah sini dia masih bisa buy ya Pak, perpotongan yang awal tadi. Ya, ini Tapi potongan sekarang ini. udah di atas ini, ya kita harus berpikir untuk sell ya Pak. Karena dia kan sudah mau turun sini, karena kita juga bisa melihat dari sisi pola candle-nya. Jadi moving average ini hanya untuk sarana menghitung, melihat tren minor ataupun mayor. Kemudian SMA 5 dan SMA 20 itu hanya pada teknik entry pendeknya. Intinya itu kalau moving average itu. Nah ini nanti kalau sudah terbiasa menggunakan moving average, ya nanti enak juga kok. Kalau saya moving average itu hanya saya gunakan untuk melihat tren panjangnya saja. Misalnya ini D1 buy, ya kan? D1 buy, H4 sell, H1 sell. Berarti saya berpikiran pertama kali adalah cari penolakan resisten yang berada di H1. Nah, kenapa Pak kok yang dicari resisten? Ya, karena di posisi di sini D1 ini saya bisa juga coret dengan menggunakan penolakan di D1 dari pola candle. Misalnya di sini D1-nya penolakannya, nah di sini. Ya. Nah, misalnya saya D1-nya penolakannya di sini, resistennya. Nah, kita cocokin dengan posisi H1. Berarti di sini. Oh, di posisi atas ini. Nah, setelah kita ketemu atas ini, kita tinggal dihitung aja ini dari sini ke sini berapa. 2.300 apa 2.500 pip. Nah, sedangkan ring hariannya 1.900, berarti kita nyari yang keduanya lebih pendek lagi mana? Ini. Ya kan? Lebih pendek lagi mana? Ini. Gitu. Saya semalam kan lihat garis-garisnya punya Mbak Yani itu, yang semalam Mbak Yani garis-garis itu. Yang waktu nanya moving average itu. Ya. Itu benar itu. Nah, ini kalau kita trennya ketahuan di D1 sudah berjalan tren buyer. Buyer kan berarti kita nyari reversal kan. Gitu. Karena sudah naik ke atas tinggi seperti ini, maka apa tugas kita? Tugas kita nyari reversalnya. Ini. Kalau kita hitung seperti ini dengan akumulasi, misalnya tadi Acan kemarin nanya Fibonacci, nah ini kita hitung dari atasnya. Nah, ini kalau yang bermain Fibonacci jangka pendek, ya kan? Kalau ini masih 61,8 dia mantul, berarti potensinya apa? Kalau dipakai Fibonacci, kalau dia mantul ditutup close warna hijau, berarti buyer masih kuat. Tapi buyer paling kuatnya idealnya adalah menembus angka 100. Nah, tapi kalau kita mau long menggunakan Fibonacci begini, ya toh. Nah, ini misalnya begini.
Ini kan jaraknya berbeda lagi. Ya kan? Ini. Tapi Pak, bagaimana penggunaan Fibonacci yang benar misalnya? Tidak ada yang paling benar, tergantung karakter permainan kita mau lari kemana. Gitu. Kalau kita mainnya pendek, ya harusnya time frame-nya intraday. Ya, jadi semua sama, semua indikator apa itu sama, tetap paling akuratnya itu ada pada posisi pola candle. Tapi kalau saya ajak semua pola candle, nanti kelabakan, karena pola candle harus memperhatikan per menitnya, per detiknya, itu yang jadi butuh perhatian. Sedangkan teman-teman sekali entry ditinggal. Gitu. Ya, nah, ini kalau posisi seperti ini, ya toh, posisi seperti ini kan berarti kan kalau dilihat dari H1, maaf, ya, dari H1 posisi 20. Ya. Kalau dilihat dari H1 begini, berarti kan buyer masih kuat Mbak Yani, minornya. Ya kan Mbak Yani ya? Karena ini sudah berpotongan ke atasnya ini. Nah, kalau Mbak Yani mau ngambil entry-nya aja, trennya ini kan sudah ketahuan nih, tren panjangnya. Nah, ini Mbak Yani ngambil tren ininya saja, tren pendeknya ini. Oh, ini dia berpotongan buy ya kan ke atas kan. Nah, Mbak Yani mau main di M15. Ya udah, mindset pikiran kita berarti arahnya buy. Kan gitu Mbak Yani. Gitu. Jadi saya dari awal saya sudah menyampaikan bahwa mapnya itu H1. Kalau H1 close, baru bisa kebaca arah pasar. Kalau H1 dan H4 close, maka H4-nya jadi sarana untuk menjadi map. Jadi time frame yang semakin besar itu sebagai acuan. Makanya saya ngomong sama Acen, kalau D1 hijau, H4 merah, ikut merah dulu, Cen. Maka dia lakukan tiap hari pagi seperti itu. Terus ya itu paling memang benar. Memang benar, teknikal itu benar. Timbang dapatnya nggak seberapa, kadang-kadang nggak seberapanya itu sama nunggunya itu nggak seimbang. Tapi kalau telaten sih bisa-bisa aja. Kan gitu. Tapi selalu benar sih Pak. Ya selalu benar, tapi kan dapatnya kan nggak terlalu besar, Cen. Ya dapat terus lah. Kalau akurasinya ya bisa sampai 90%, 100%. Ya kan, kalau akurasi ya. Misalnya ini teman-teman saya ajarin nih, satu lagi. Ini kartu truf tapi tidak ada teorinya, tetapi akurasinya bagus. Nih. Misalnya begini nih. Yang ilmu titen itu kan ilmu titen itu sebetulnya. Oke, nah. Ini belum terjadi, ya Mbak Yani ya. Ini belum terjadi. Yang ini belum terjadi. Nah, ini bikin pabrik tahu atau support resisten lah, sama aja dah. Ini yang terdekat ini dikotakin dulu. Nah, ini dikotakin dulu seperti ini. Nah, terus teman-teman main. Dikotakin ini dulu. Di sini ditaruh buy limit, sell limit. Di sini ditaruh sell limit. Sell limit. Di sini ditaruh buy limit. Nah, ini buy limit di sini. Untuk TP-nya sesuai dengan TP-nya range-nya itu atau enggak, Pak? TP-nya dibikin 50 pip saja, Mbak Yani. Oh. Ini juga selalu dapat. Gitu. Jadi main naik turun begini.
Coba Iya. aja kalau nggak percaya. Ini cuma ilmu titen Iya. ya. Ini selalu dapat. Dulu kerjaan saya seperti itu, Pak. Oh Bisa ya. sampai 60 kali entry Oh ya, benar Mbak Yani. di 5 menit. 5 menit. Jadi bisa naik turun, naik Iya. turun, naik turun, naik turun, naik turun. Iya. Cuman Kalau itu udah ketinggalan untuk cut loss-nya nggak berani. Kalau dulu nggak diajarin cut loss, jadi dibiarin aja. makin gede floatingnya. Oh. Jadi batasan cut loss-nya tetap harus ada lah. Setelah sell limit, buy limit, nah di sini gini. Nah, muncul candle pertama hijau, ya coba ini itu candle pertama hijau, terus kemudian merah, hijau, merah, kita ikut buy lagi juga. Nah nanti begitu dia muncul merah ke bawah, ikut sell dulu. Jadi atasnya itu buat pembatas Pak ya. Nanti nyentuh atas turun lagi, atas turun lagi. Gitu. Ini bisa akurasinya bisa bagus ini. Saya pernah nyoba, apalagi teman-teman sudah dibekali dengan moving average ini. Ini cuma ilmu titen dulu mainan saya ini. Saya sering main begini pagi-pagi bangun, saya baca, saya bikin kotakan begini, tak bikin sell limit, buy limit. Nah, gitu. Saya selalu main begitu. Kalau mau dikecilkan lagi juga boleh, ini di sini. Pakai panah ini. Nah, ini. Jadi cari-cari panah-panah ini di sini buy limit, ini sell limit. Kalau nyentuh ini. Jadi cari panahnya ini Mbak Yani. Dicoba aja. Kalau yang pakai laptop ya, dicoba. Jadi cari panah-panah yang terpendek. Gitu. Ini benar ini Mbak Yani, teori ini. Cuman saya sudah tidak melakukan lagi karena mesti bikin plan untuk pagi. Gitu. Iya. Sekarang yang lainnya ada pertanyaan lagi nggak? Acan. Halo. Belum ya. Mbak Devi, Mbak. Itu lagi semedi, Pak. Oh, lagi semedi dia. Dia teriak-teriak, cepet-cepet Pak, cepet Pak. Terus tinggal semedi. Nah, ini ya. Ini pokoknya kesimpulannya 1. 5 sama 20 ini untuk acuan entry. Jadi kalau Mbak Yani mau lihat acuan entry-nya, ini misalnya di H1 perpotongan, masih perpotongan antara biru ke merah. Berarti mindsetnya buy. Gitu. Ya kan? Lihat di M15. Ya kan? Lihat di M15. Pokoknya pikiran Mbak Yani ketika dia ada merah, ya di posisi support, maka Mbak Yani melakukan buy, ya kan? Jadi setiap support lakukan buy, setiap support lakukan buy, gitu terus. Gitu. Jadi logika berpikirnya begitu. Atau mungkin dipendekin lagi, misalnya M30 ya tetap buy dia. Artinya ini begitu ini naik motong begini, buy, sudah perpotongan, baru Mbak Yani nyari M15 perpotongannya. Karena M30 ini terbentuk, berarti kan sudah jadi map ini. Ya kan, lebih besar daripada M15. Boleh lebih dipendekin gini, tapi kalau ke M30 memang terlalu pendek. Itu. Ya. Ini untuk SMA 5 sama SMA 20 sama SMA 144. Nah, kira-kira ada pertanyaan enggak? Ini masih ada lagi yang posisi SMA 50 sama SMA 100, tapi single entry ya, one shoot, one trade. Kalau ini kan masih bisa melakukan averaging, seperti halnya permainan pola candle, akumulasi candle masih sama. Tapi kalau yang one shoot, one trade beda lagi. Nah ini ya hanya sekilas, tapi nanti jangan didalami dulu, nanti kita selesaikan materinya dulu. Misalnya ini begini. Ini saya ganti SMA
Namamu gimana? Pena. Tapi ini single entry ya, single entry close. Single entry close gitu ya. Jadi jangan jangan ditahan. Teman-teman nanti ini dengan teknik sebetulnya sama dengan teknik menggunakan 1:1 atau 1:2, 1:3. Ini sama, yang mengartikan seperti itu. Misalnya ini SMA, ini bukan SMA, EMA pakainya ya, eksponensial moving average. Jadi ini 50. Ini cuman saya berikan contoh saja, saya belum apa istilahnya, jangan didalami dulu, nanti malah kacau nanti. Nah, ini $100 merah. Jadi ini single entry Mbak Yani ya. Jadi kalau nyentuh warna biru baru kita buy SL di merah. Terus begitu Pak, terus. Pak, ulang Pak. Apa tadi? Nanti malah ya, tapi nggak apa-apa lah, terserah ya. Tapi teman-teman milih sendiri ya. Ini jauh lebih gampang. Tapi one shoot one trade ya. Nah, jadi kalau menyentuh 50 ini malah kebalikan. Ini kan berpotongan nih. Sudah kan? Berarti ini sebagai SL-nya. Moving average 100 itu SL-nya. Misalnya saya buy di sini nih. Buy. SL di mana? Di sini. Terus pola mainnya begitu. Begitu ini merah, SL di mana? Sini. Ini merah, SL di sini. Ini merah, SL di sini. Nah, kalau supaya itu dapat harga murah kan berarti menyentuh biru dong. Bener nggak? Halo? Halo? Ya Pak. Nah, kalau menyentuh harga paling murahnya kan menyentuh EMA 50 dong. Baru kita buy. Kalau sudah di atas begini, berarti kita nunggu merah baru buy. Nunggu merah baru buy. Nah, nyentuh biru ini buy. Tapi setiap buy, teman-teman wajib memberikan SL di sini. Buy di sini. Berikan SL juga di sini. Buy di sini, diberikan SL. Nah, semakin ke bawah, semakin murah nilainya. Nah, sini SL-nya. Ini entry-nya. Ini single entry ya. Pak. Ya. SMA Pak. Hah? Ini EMA kan ya? EMA, eksponensial moving average. Bentar. Ambil minum dulu bentar. Ya, halo. Maaf, tadi saya ngambil minum dulu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Nah, masalah gampang atau tidaknya tergantung pemahaman teman-teman. Artinya saya akan membuka semuanya. Sebetulnya banyak cara-cara yang praktis. Cuman seneng yang mana gitu.
Pak, sorry Pak, aku mau nanya. Ini kan kalau biru terobos merah berarti buy. Berarti kebalikan kalau biru yang memotong merah berarti sell itu gitu ya Pak? Ya, sama. Kalau ini posisi sama, moving average itu kuncinya di perpotongan lah. Setelah memotong cuman, ini bisa dipakai posisi one shoot one trade. Jadi begitu dia perpotongan begini, buy kan. Begitu dia ada warna merah, kita buy. Setiap warna merah buy. Tapi tetap dikasih SL di posisi merah sini. Ini loss-nya itu kalau kita naruh di sini itu kecil. Tapi kalau kamu nembak di atas terus dia turun ke bawah bablas ke sini, loss-mu banyak. Gitu. Makanya kalau bisa yang sudah mendekati garis biru ini, yang EMA 50 kan. Pak, ini EMA 50 ini bikinnya di moving average ya? Ya, tapi ininya diganti, Dev. Settingannya 50 gitu ya? Ini kan ada tulisannya nih MA metode, ya kan? Oh, metodenya ini diklik. Di sini ada simple, eksponensial, smooth, terus linear. Nah, kita pakai yang eksponensial gitu. Nah, terus diganti angkanya 50, 100 gitu. Kalau ini one shoot one trade mainnya. Jadi kalau misalnya ini kan sudah berpotongan nih, misalnya di atasnya ini ya, kita lihat yang sebelahnya. Nah, ini sudah berpotongan begini, udah sell kan? Berarti harga termurahnya di mana? Ketika mendekati garis biru ini, berarti kita sell. Mendekati garis biru ini kita sell. Lah, SL-nya di mana? SL-nya itu di garis merah ini, di belakangnya garis merah. Gitu. Ini jauh lebih simpel memang. Gitu. Cuman kalau teman-teman memberikan pola permainan, Pak, saya ingin belajar akumulasi pola candle juga. Pola candle juga sama SMA, bukan sama eksponensial lah. Eksponensial ini gabungannya sama RSI. Jadi masing-masing teknikal itu semuanya ada risikonya, tetapi nanti teman-teman yang membuktikan sendiri. Oh, ternyata saya itu nyaman dengan permainan pola candle saja, nggak usah pakai gambar-gambar, pusing saya misalnya. Ya monggo, silahkan. Yang pakai SMA silahkan, yang pakai EMA ya silahkan. Pakai kalau yang merah itu apa Pak? EMA berapa? EMA 100. Kalau yang biru? 50. Oh, 100 sama 50. Oke. Nanti boleh dicoba-coba. Makanya saya bilang, teman-teman jangan buru-buru main US dollar dulu. Temukan ilmu yang paling nyaman dulu. Jangan dengerin kanan kiri, lihat grup-grup lain atau lihat angka-angka di screenshot, percuma, nggak ada artinya. Kalau teman-teman nggak punya prinsip sendiri dasarnya, gitu. Nah, nanti kalau waktunya habis kita masuk lagi ya, kita cukup tanya jawab. Jadi materinya belum selesai, ini masih 2 materi lagi. Besok minggu depan. Nah, ini untuk teknik moving average. Nah, nanti kalau teknik breakout itu juga ada sendiri. Cuman breakout itu harus dikombinasi dengan posisi pasar yang cepat. Kalau pasarnya dadut-dadut kayak setrikaan, maju mundur, itu memang breakout menyesatkan. Dikiranya breakout, kita di PHP, ternyata dia balik lagi. Nah, itu yang Mbak Yani yang lebih berpengalaman itu kalau begitu-begitu. Jadi dikiranya breakout, ternyata balik lagi. Tapi biasanya satu pasar itu sideways atau pasar itu mau sideways, menjelang sideways, biasanya bolak-balik. Gitu ya. Misalnya teman-teman mau entry di sini buy, ya kan? Misalnya posisi seperti ini nih buy. Buy-nya ini telat, harusnya buy-nya nyentuh ini. Itu yang buy yang paling murah. Nah, SL di sini. Gitu. Seperti tadi saya entry waktu tak video itu kan posisinya gravestone. Jadi posisi di sini saya. Nah, kenapa? Bukan pasti profit. Lossku kecil sekali karena SL ku di sini, di atasnya ini, garis kuning ini. Jadi saya
menggunakan teknik secara pribadi itu kelihatannya lotnya besar, ya. Tapi saya punya patokan untuk saya katakan saya harus cut loss, dan posisinya pasti saya bermain di ujung tren. Nah, ini kan ujung tren ini posisinya, ya kan? Ini kan posisi ujung tren, ya kan? Dikatakan ujung tren, kenapa? Karena di sini sudah terjadi perubahan warna seller ada. Gitu. Nah, kalau saya mau main buy, saya tidak di sini di breakout. Jadi saya mengkombinasi permainan pola candle, moving average, itu saya kombinasi terus. Gitu. Saya kombinasi dengan moving average. Ini tadi lihat kondisinya, kalau pasarnya lambat saya gunakan moving average. Tapi kalau pasarnya cepat saya gunakan pola candle. Karena kalau nunggu moving average kan jalannya jauh lebih lambat, karena candle terbentuk dulu baru moving average-nya mengikuti, kan gitu kan. Cara kerjanya indikator itu kan begitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Halo? Nggak dulu, Pak. Nggak dulu ya. Jangan banyak-banyak, nanti malah tambah pusing malah. Nah, pelan-pelan aja, pasti sampai. Percaya sama saya, sampai. Ya, asalkan teman-teman sabar belajarnya. Nanti kalau sudah mahir, itu baru saya kasih hitungan angka yang ideal untuk memenuhi kebutuhan harian lah. Artinya antara 50 sampai 100 dolar. Berarti modalmu berapa? Jangan ngimpi kalau teman-teman modal 100 dolar minta untung 100 dolar, itu nggak mungkin. Nanti ada teknik perhitungannya dan nanti dicocokin sama jenis permainannya yang kita miliki. Jadi kita nggak boleh ngamuk, nggak boleh ngawur untuk menentukan lot, tidak boleh menentukan itu. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau yang bermain pola candle, ya usahakan lot jangan berubah-ubah. Ya, yang bermain pola candle. Tapi kalau yang bermain moving average, lot boleh berubah-ubah. Karena apa? Kalau main pola candle nanti cut loss-nya angkanya itu sudah kebaca juga. Misalnya 0,25, begitu minus 125, itu harus cut loss karena 500 pip itu pasti candle tidak akan bisa tertolong, pasti lanjut. Kalau masih 125 pip atau 68,2, maka bisa kita lakukan averaging untuk tindakan penyelamatan. Itu kalau yang bermain murni pola candle. Jadi jangan sampai, ingat, kelemahan dari permainan pola candle itu begini. Ketika kita profit 1 minggu, itu bisa habis dalam 1 hari. Gitu. Karena dia tidak konsisten, karena dia mengikuti pergerakan kekuatan candle, power candle. Ya. Nah, kalau kita bermain posisi katakanlah menggunakan EMA misalnya, ya. Nah ini, kita selalu konsisten, pokoknya nyentuh biru tembak, baik. Kalau nggak nyentuh biru nggak, SL di sini. Nah terus kalau ini 100 kali, terus kamu kenanya stop loss 5 kali, berarti perbandingannya 1 banding sekian. Gitu. Ini yang disebut orang mengatakan 1 berbanding 2, 1 berbanding 3. Gitu. Ini yang dimaksud itu orang-orang seperti ini. Gitu. Tetapi harus one shoot one trade. Gitu. Kalau bermain begitu, tidak boleh menggunakan averaging. Kalau averaging itu menggunakan averaging dengan menggunakan teknik pola candle, one candlestick, 1 candle di dalam 1 jam. Gitu. Nggak boleh ditawar itu posisinya. Nah, untuk sementara kelas kita cukupkan dulu supaya jangan terlalu banyak, takutnya tambah bingung, nanti pelan-pelan, nanti bertahap gitu. Nanti sebetulnya hari ini kita masuk sesi untuk mempelajari NFP sama FOMC.
Terus kemudian nanti terakhir mencari broker sesuai karakteristik kita. Sebetulnya broker ini bagus apa enggak, saya tidak berani mengatakan, silakan teman-teman menguji sendiri, tapi ada ciri-cirinya. Jadi jangan punya asumsi kalau broker itu hanya WD sama ditarik gampang. Hampir saya kira hampir semua rata-rata broker itu fasilitasnya. Tapi kalau saya tidak, saya punya penilaian plus minusnya di dalam melakukan trading. Oke, untuk sementara saya cukupkan sekian dulu dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya dan semoga teman-teman sukses dan salam WD konsisten. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nero. Ya, sama-sama Mbak. Thank you, Pak. Ya. M15 posisi buy. M5 posisi buy. Ya, toh. Posisi buy. Ini belum breakout, belum potong ya. Ini M15 buy. Terus mana yang kita ikuti? Nah, kalau saya